Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi kita di Kartapati Channel. Oke, di kesempatan hari ini edisi 14 Agustus 2023, kita akan bahas beberapa berita menarik di koran nasional ya guys ya. Ada dari Investor Daily, ada Kontan dan Bisnis Indonesia ya guys. Oke, kita lihat dulu yang pertama ini dari Investor Daily. Kita lihat apa yang menarik ya. Ini yang pertama, ini soal kinerja BRI yang solid ini. Terus banyak lembaga seperti Fortune Indonesia yang yang mengapresiasi ya. Fortune kembali merilis deretan perusahaan besar di Indonesia bertajuk Fortune Indonesia 100. Peringkat tersebut berdasarkan 4 hal, diantaranya pendapatan, laba, aset, ekuitas ya. Di mana BRI menjadi perusahaan dari industri perbankan yang menduduki posisi teratas ya di kategori Fortune ya guys ya. Di mana sebagai bank terbesar di Indonesia tercatat untuk pendapatan BRI itu mencapai 208 triliun pada tahun 2022. Terus juga labanya di 2022 sebesar 51,7 triliun dan aset mencapai 1.865 triliun serta ekuitas yang mencapai 299,2 triliun. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini dari Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa hilirisasi nikel memberikan multiplier efek yang sangat signifikan pada perekonomian RI ya. Di mana program hilirisasi ini mampu menciptakan nilai tambah value added hingga mencapai 642 kali lipat ya melalui pemrosesan biji nikel sampai menjadi baterai kendaraan listrik ya. Oke, salah satunya ini nanti program hilirisasi soal nikel ya. Nah, ini dia segmen market and corporate ini IHSG bersiap menuju level 7000. Nah, IHSG diprediksi masih berada di fase bullish consolidation ya, dengan rentang support di 6854 serta resisten 6966 ya di pekan ini ya. Bila indeks berhasil tembus di level 6972, target selanjutnya adalah 7000. Nah, ini dimana yang memengaruhi IHSG ini diantaranya ini neraca perdagangan ya,
mana konsensus meyakini untuk neraca dagang masih akan surplus untuk ke-39 kalinya, sedangkan dari global ada pengaruh normalisasi harga komoditas yang ikut mendongkrak surplus neraca dagang, terutama sektor non migas itu ya, katalisnya ya guys. Terus ini ada rumor tentang Kijak ya, saham Kijak, di mana seiring rencana perseroan mengakuisisi lahan di Cikarang, Kendal ya, ini diperkirakan dapat mendongkrak kinerja keuangan Kijak ke depan ya. Dan sentimen positif datang dari masuknya konglomerat perbankan ke jajaran direksi perseroan ya, sehingga diperkirakan akan mendongkrak harga saham perusahaan. Nah, ini Trimegah Bangun Persada atau NCKL atau Herita Nickel ini mengenjot penjualan ferronikel di tengah tren penurunan harga komoditas ya. Selain itu, NCKL diprediksi bisa mencetak laba bersih kenaikan 28% ya, menjadi 5,9 triliun dibanding tahun lalu 4,6 triliun. Nah, ini ada berita tentang sawit. Di mana RI perlu memiliki undang-undang khusus kelapa sawit ya. Oke, demikian dari Investor Daily. Selanjutnya kita lanjut ke konten ya, edisi 14 Agustus 2023 ya. Dimana headline-nya ini emiten teknologi masih belum bisa unjuk gigi. Ini ada beberapa emiten teknologi.
dimana rata-rata untuk return sahamnya year to date nya ini pada minus ya guys ya. Minus terbesar nih ada Diva, terus ada DMMX, ada MTEK ya, termasuk yang terbesar ya. Terus ada MFCX juga ya. Tuh dimana belum sepenuhnya teknologi ini berkutat di bisnis e-commerce ya. Nah, dikutip dari IDX sektor teknologi ini tanggal 13 Agustus kemarin, ini indeksnya turun 13,8% ya, year to date nya. Nah, ini penyebabnya karena beberapa perusahaan teknologi masih berkutat aja di ini ya, di bidang e-commerce aja ya. Belum sepenuhnya di perusahaan di bidang teknologi ya. Saham-saham teknologi di luar negeri itu benar-benar perusahaan teknologi. Jadi seperti Apple, Amazon, Microsoft, Google itu benar-benar perusahaan teknologi. Kalau Indonesia lebih banyak itu lebih ke e-commerce ya guys ya. Itu. Nah, ini ada beberapa bank digital ya yang mencetak margin bunga jumbo. Ini ada Sebank, Amarbank, BBIB, Arto, BBHI. Terus ada Agro juga. Nah, di tengah sorotan terkait margin bunga NIM yang tinggi, ini bank-bank digital justru tampil dengan NIM yang kian menjulang ya. Bank digital ini tercatat sebagai pencetak NIM tertinggi di tanah air, mengalahkan posisi bank spesialisasi segmen mikro seperti BRI ya. Dari 9 bank digital ini 4 diantara mencetak NIM hingga 2 digit. Waduh, luar biasa ini. Tertinggi se-Indonesia. Si bank ini 19% ya. Terus ada Amarbank itu 17%. Bank Neo Commerce itu 16%, Bank Jago 10%. Makanya kemarin kayaknya nih mau diatur ya soal batasan NIM ya guys ya. Nah, ini keluasan perekonomian Cina ini diprediksi akan menghambat aktivitas bisnis Indonesia ya, karena Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia ya, sehingga tentu saja akan mempengaruhi neraca dagang Indonesia ya, yang selama ini masih positif. Jadi patut diwaspadai guys tentang keluasan ekonomi Cina terhadap nanti neraca dagang ya Indonesia ya. Ini ada NCKL bersiap menggenjot produksi ferronikel ya, dimana memastikan rencana pembangunan pabrik smelter ya Banjati Karat untuk menyerap produksi ferronikel yang dihasilkan oleh NCKL.
ini ada beberapa reksadana dengan return tertinggi ya guys ya, year to date ya, sampai tanggal 11 Agustus ya. Ada reksadana saham campuran, fixed income dan money market ya. Terus ada ETF juga ya, terus ada pendapatan tetap USD. Oke, sebagai bahan pertimbangan aja guys. Nah, ini ada daya beli membaik, kredit konsumsi mulai naik ya. Untuk penyaluran kredit konsumsi perbankan tumbuh positif di semester pertama 2023 ya. Ini dimana adanya permintaan kuat dari kredit KPR ya guys, dan pulihnya permintaan KKB ya, kredit kendaraan bermotor. Nah, ini ada tabel untuk perkembangan kredit consumer ya, ada KPR, KKB, multiguna. Ini tercatat pertumbuhan ya, seperti KPR ini 7,4 ya di bulan Juni ya, dibanding Maret ini 7%. Terus ada KKB juga naik jadi 18%, multiguna juga naik semua ya, jadi 10,3%. Nah, ini Indi ngebut di kendaraan listrik, di mana Indi akan mengembangkan bisnis bus listrik dan stasiun pengisian baterai listrik atau charging station ya. Indi makin ekspansif menggunakan bisnis di segmen ini, bisnis EV ya, melalui anak usahanya Energi Makmur Buana, di mana ini untuk memiliki produk bus listrik dan infrastruktur pendukungnya ya. Untuk diversifikasi usaha yang sebelumnya di tambang ya guys ya, tambang batu bara ya. Terus ini bisnis hotel juga kembali mendulang cuan ya, dimana pengusaha hotel mulai ekspansi untuk hotel baru seiring dengan udah mulai normalnya ini ya, kegiatan masyarakat ya pasca pandemi ya. Ini adanya penurunan penyaluran kredit baru di Cina karena adanya pelemahan ekonomi ya guys ya, walaupun ada pemotongan bunga acuan kredit ya guys ya, masih belum mampu mendongkrak penyaluran kredit baru. Nah, ini penyaluran kredit ini sampai Juli ini terendah sejak 2009 ya guys ya. Oke, ini dari konten ya. Selanjutnya ada terakhir dari bisnis ya, edisi hari ini tanggal 14 Agustus.
Nah, ini ada beberapa data tentang pendapatan negara dan belanja negara ya. Terus ada tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari era Jokowi ini ya. Oke, ini stabil ya dari 2014 sampai 2023 ini di level 5% semua guys ya. Inflasi juga terjaga ya di level 3 sampai 5% ya dari kurun waktu ini ya 10 tahun ya. Oke, terus nah ini laba bersih TMG mulai tergerus ya guys, dimana turunnya harga komoditas batubara ini menyebabkan pendapatan dari ITMG menjadi turun ya, dimana laba ITMG ini tergerus di semester 1 sebesar 33% ya guys ya, year to date ya. Berdasarkan laporan keuangan 30 Juni ini laba tahun berjalan yang diantrofisikan ke pemilik entitas induk ini sebesar 306,9 juta dolar ya guys ya, turun dari sebelumnya 460 ya di periode yang sama ya. Nah, ini Astra juga mulai ini ya rajin mengakuisisi ini ya guys ya, perusahaan untuk diverifikasi bisnisnya guys ya. Seperti ini menyelesaikan akuisisi OLX ya. Terus ada toko bagus juga ya untuk diversifikasi usaha ya. Nah, ini harga komoditas tentang minyak ini permintaan menopang rally minyak, di mana rally harga minyak dapat melanjut ke tengah permintaan minyak dunia yang melonjak ke level rekor pada Juni dan kemudian akan lebih tinggi pada Agustus berkat konsumsi Cina yang menguatnya. Di mana harga komoditas minyak ini mencatat rangkaian kenaikan terpanjang ya sejak pertengahan 2022 saat laporan ganda yang meramalkan peningkatan permintaan memberikan dorongan segar untuk rally. Di sisi lain ada risiko gangguan pasokan yang meningkat dan pemotongan produksi dari Saudi Arabia ya. Nah, ini minyak udah level 86,8 ya per barel ya di tanggal 11 Agustus kemarin. Ini juga saya bahas di analisa teknikal ya guys ya, di konten saya sebelumnya ya. Nah, ini Bukalapak kurangi karyawannya, gelombang PHK di perusahaan teknologi masih berlanjut ya, dimana Bukalapak memangkas 5% karyawannya.
ini BRI siap stock split ya, dimana dia akan stock split rasio dengan rasio 1:2 ya. Ini berdasarkan prospektus dan keterbukaan informasi di BEI ya. Nah, entitas GoTo kurangi saham Net TV ya. Entitas pemilik GoTo ya ini semangat bambu runcing menjual sebagian kecil sahamnya di Net TV. Nah, ini tekanan profitabilitas Kalbe Farma diiringi hasil jual beberapa investor jumbo ya guys ya. Tekanan pada performa laba tak hanya dialami Kalbe Farma, juga mayoritas emiten di sektor kesehatan ya. Kendati pendapatannya masih tumbuh positif di semester 1 2023 ya. Kalbe mencatatkan penurunan laba sebesar 66,6% year on year menjadi 1,52 triliun ya, dari sebelumnya 1,63 triliun. Nah, ini kontribusinya ini penjualan ini terbesar dari distribusi dan logistik sebesar 5,3 triliun ya. Menyusul kemudian ada obat resep dan produk kesehatan ya. Nah, ini badai PHK pinjol nih. Peer-to-peer lending ikut terkena badai PHK ya. Banyak udah melakukan PHK. Oke, demikian aja guys dari Bisnis Indonesia. Terima kasih atas atensi dan supportnya. Selamat siang dan sampai jumpa.